Organ pernafasan hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menjelaskan alat pernafasan pada hewan vertebrata dan avertebrata. Siswa dapat membedakan bagaimana sistem pernafasan hewan vertebrata dan avertebrata. Sistem pernafasan hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk bertahan hidup. Hewan memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis hewannya. Ada yang bernafas menggunakan kulit, trakea, insang, ada pula yang menggunakan paru-paru seperti manusia. Alat dan sistem pernafasan pada hewan avertebrata. Cacing tanah atau yang disebut dengan vermes. Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulit. Permukaan kulit cacing tanah selalu lembab dan mengandung banyak kapiler darah. Oksigen berdifusi ke dalam kapiler darah yang terdapat pada permukaan kulit yang lembab. Oksigen lalu diikat oleh hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Pertukaran oksigen lebih mudah terjadi pada permukaan kulit yang lembab. Oleh karena itu, cacing tanah hidup di tempat yang lembab. Berikutnya adalah serangga atau insekta. Serangga bernafas menggunakan trakea, berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Proses bernafasnya diawali dengan udara masuk melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga, yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Berikutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada hewan vertebrata. Di sini saya mengambil contoh ikan. Ikan disebut juga dengan nama Pisces ya. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berjumlah 4 pasang, terletak di kanan dan kiri kepala. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Setiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan setiap filamen mengandung banyak lapisan tipis yang disebut dengan lamela. Di dalam filamen terjadi pertukaran udara. Ketika air melewati filamen, kapiler menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida secara difusi. Alat dan sistem pernafasan pada hewan vertebrata yaitu contohnya katak yang termasuk golongan amfibia. Katak disebut dengan golongan amfibi karena katak adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru
dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen itu diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kemudian contoh berikutnya adalah reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Di sini diberikan contoh ada lumba-lumba. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Yang termasuk mamalia darat itu misalnya ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup itu kembali terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sebutkan hewan vertebrata yang bernafas menggunakan insang. Jawab di kolom komentar ya.